Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Beberapa waktu yang lalu saya datang ke sebuah ibadah di suatu gereja. Kalau Bapak Ibu mengikuti renungan saya, pasti Bapak Ibu tahu bahwa ada pendeta yang saya mungkin sempat singgung karena memang dia memiliki standar yang ganda. Misalnya masih terikat di satu sinode tapi menjelek-jelekan sinodenya dia sendiri, dan bahkan mengagung-agungkan atau mungkin bahasa saya mengkultuskan pendeta lain yang ada di luar sinode tempat dia bernaung. Bapak Ibu yang saya kasihi, pada ibadah tersebut pendeta itu mengatakan atau mengutip ayat mengenai mata adalah pelita tubuh di Matius 6 ayat 22 sampai 23, membahas atau menyampaikan khotbah tentang ayat-ayat tersebut. Bahkan menyinggung juga ayat selanjutnya, yaitu Matius 6 ayat 24. Dikatakan begini dalam Alkitab terjemahan baru bahasa Indonesia tahun 70-an ini, ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ayat itu benar bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Dalam hal ini mengakui Allah sebagai Tuhan kita, tetapi kita juga menjadikan Mammon atau harta atau hal-hal duniawi sebagai Tuhan kita. Kalau ini diucapkan oleh seorang pendeta atau pengkhotbah yang saya tahu bahwa dia tidak berdiri di dua kaki, ya, seperti renungan saya di video yang lain, saya mungkin tidak terlalu mempermasalahkan. Tetapi ini diucapkan oleh seorang pengkhotbah yang nyata-nyata berdiri di dua kaki. Dan bagi saya, kalimat di Matius 6 ayat 24 yang mengatakan tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, itu seharusnya menjadi pedang bermata dua yang tidak hanya mungkin ditujukan kepada jemaat, tapi juga kepada diri sendiri. Bukan berarti saya menyalahkan pendeta tersebut. Saya juga pernah ada dalam posisi menyampaikan renungan di atas mimbar, dan itu rasanya ketika ada ayat yang saya sampaikan ternyata saya belum bisa melakukannya 100%. Itu saja saya sudah merasa bersalah. Seperti ada suara dalam hati saya yang berkata, kamu berkhotbah tentang ayat ini, tapi kamu masih belum bisa melakukannya. Dan itu membuat saya mendorong saya untuk berusaha hidup lebih baik lagi, bertobat. Bahkan saya pernah mungkin seakan-akan hati saya hancur dan menangis, aduh Tuhan, kenapa aku gak bisa melakukan ini, padahal itu sudah kukhotbahkan. Saya tidak tahu pendeta ini seperti apa. Apakah dia sudah tumpul hati nuraninya? Andaikan saya mempasang cermin besar di depan mimbar sehingga siapapun yang berkhotbah bisa melihat dirinya sendiri dan berkaca, bercermin, apakah aku sudah melakukan? Karena saya juga ingin melakukan itu jika suatu saat Tuhan suruh saya menjadi pendeta lagi atau pengkhotbah. Karena jika tidak, saya hanya berbicara tapi tidak melakukan.
Mari kita sama-sama bercermin. Masing-masing tidak usah melihat orang lain. Jika ada yang masih belum kita lakukan, bertobat dan minta Tuhan memampukan kita supaya kita berkenan di hadapannya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.